Ini adalah masanya. Pertama, terima Tuhan. Yang kedua, terus melayani Tuhan. Kesempatan melayani Tuhan. Supaya pada suatu hari kelak di surga, kita bukan saja masuk surga, tapi ada terima. Bukan eligible lagi, tapi terima hadiah dari Tuhan, upah dari Tuhan. So hidup kita di sini ada kesempatan melayani Tuhan. Sekali lagi, sejahat-jahatnya pun manusia itu, dia masih ada peluang diselamatkan kalau dia datang pada Tuhan Yesus, menerima dia, pengampunan daripada dia, menerima daripada Tuhan lebih selamat dan ikut dia. Sebaik-baiknya seseorang itu dalam pandangan pikirannya sendiri, dia masih perlu Tuhan Yesus, pengampunan dari Tuhan. Karena kita diselamatkan karena Yesus. Kita diselamatkan oleh anugerahnya. Tapi penentuannya di sini, di dalam dunia ini, sebelum kita masuk ke eternities of the eternities. Okay? The lower life sekarang ini adalah memang sementara tapi penting, sebab di sinilah penentuan untuk penempatan roh kita itu. The second life, mulai hidup kita di dunia inilah yang menentukan penentuan akhir kita kelak. Siapa yang mempunyai neraka? Tempat api tidak ada kan? Siapa yang mempunyai surga? Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, I am the way, the truth, and the life. Plainly, truthfully, ulang-ulang disebarkan, didengar, dinyatakan juga dalam media. Itu saja. So inilah masanya. Memang sementara itu kita di sini, tapi inilah masa penentuan. To set the course of our life, the second life. This is now the moment. Yesus Kristus penentuan hidup kita. Penentuan keselamatan dan juga penentuan penolakan hukuman. Jika kita tolak, kita menerima hukuman. Jika kita terima dia, kita menerima keselamatan. Itulah dia katakan, what profit a man if he gain the whole world? Bukan serawat saja. Apa gunanya bagi seseorang itu jika dia memiliki seluruh dunia, all the greatest in the world, all the gold, glamorous in life, tetapi kehilangan keselamatan jiwanya? Karena semuanya sementara, tetapi yang kekal itu adalah keselamatan jiwa kita. So, saudara-saudari, inilah masa penentuan dan juga masa melayani Tuhan. Supaya pada suatu hari kelak kita akan bersama dengan Tuhan, memiliki tubuh yang immortal, glorious body bersama dengan Tuhan. Inilah masanya itu. Dan Tuhan katakan, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ikut Tuhan Yesus. So yang the greatest adalah dahaya life, kehidupan yang akan datang. Tapi di sini penting, tapi dahaya itu yang greater, yang lebih kekal daripada yang sekarang ini. Di sini, apakah kamu kecewa, putus asa, putus cinta? Tuhan katakan, follow me. Dia juga pernah dianiaya, dicaci maki. Have you been betrayed, disappointed, discouraged? Kecewa karena peluang dari hidup terlalu lepas. Kekasihmu diambil orang. Ini contoh saja, bukan ya. Apakah kamu kecewa karena itu? Ataupun kena job opportunity? Maksudnya sebenarnya kamu yang layak, tapi yang interview itu yang ada power, yang ada authority untuk mengesahkan siapa yang diterima, kawan seorang yang tidak layak tadi, dia diterima karena bukan dia layak, tapi kawannya yang ambil dia. So kamu kecewa, percuma sudah CV, masih guna dengan buangnya, dengan bakalnya. Kecewa sangat, putus cinta bukan putus hayat. Amen. I want to know what love is. Tuhan Yesus akan beritahu. I want you to show me. Ya, coba biar lagi. Let it go, let it go. Ada lagi sejuta wajah menanti. Ya, kau jangan kecewa sangat. Dianiaya karena imanmu. Tuhan Yesus yang adalah Allah, manusia, the perfect person of God.
diludah, distimaki. 600 tentara meludah atas besaran Tuhan pada suatu ketika dulu. Anak Allah sendiri dan Yesus dicaci maki, diludah, digolok, dipermalukan. 600 tentara dengan tombok dalam saya itu. Tapi Tuhan, Dia melalui semuanya itu karena kasihnya kepada kita manusia. Karena Dia tahu manusia ciptaannya apa? Dia tahu, tapi Dia mengasihi. Dia memberi hidupnya. The price of salvation is free. Karena Yesus Kristus telah membayarnya. Hidup Allah itu sendiri diberikan. Tujuannya datang dari surga, meninggalkan rohnya, menjadi manusia yang berwala dalam 33 tahun untuk penebusan kita. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Harga keselamatan kita adalah hidup Allah sendiri dalam Yesus Kristus, the giver of life. His blood dicurahkan, tubuhnya dislap, dipalu, dipukul, disalib karena dosa kita. Dia biarkan saja. Karena itu jalan yang harus disempurnakan untuk keselamatan manusia yang kelak percaya pada Dia. So, supaya kita layak di surga. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu. Such an amazing love. Apakah manusia sampai hati menolak pengorbanan kasih demikian? Yesus Kristus melakukan semuanya itu untuk kita. Dan the everlasting God. How marvelous, how wonderful in my soul shall ever be. Begitu nyata, begitu baik, beyond description, undescribable kasih Allah kepada kita dan Yesus. That's why kita secara pribadi harus mengalami kasih Allah dan Yesus. Rilekkan diri, berhenti sejenak dan hidup kita pandang, fokus, reflection kepada Allah dan Yesus. Betapa Dia mengasihi kita. Dia berikan segala-galanya untuk keselamatan kita. So that we have a place in heaven with Him. Itu saja caranya. Dia harus mati untuk menebus dosa kita. Karena kita tidak dapat bayar keselamatan kita. Dosa kita, satu dosa pun kita tidak dapat bayar. Dengan hikmat kepandaian, kepakaran kita, kebaikan kita, hanya melalui Tuhan Yesus supaya kita diterima. Sebab aku yakin, Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam Message Bible, that's why I don't think there is any comparison between the present hard times and the coming times. Dalam 2 Korintus 4 ayat 12, for our light momentary affliction, this light distress of the passing hour is ever more and more abundantly preparing and producing and achieving for us an everlasting weight of glory beyond all measure, excessively surpassing all comparisons and all calculations, a vast and transcendent glory and blessedness never to cease. Wow. Nah, kita akan bersyukuri pula, kita akan menerima immortal body. Haleluya. Dan saudara ini Tuhan yang hidup kita, apa kekurangan kita? Layani Tuhan dengan kesempatan yang ada dalam kita. Amen. Terus layani Tuhan dengan peranan kita sebagai orang percaya. So the best is yet to come. Kita akan close with immortality. Makan memang dapat makan sesuka hati kalau kita mau, tapi bukan makan untuk hidup lagi, makan untuk karena kita mau menikmati kebaikan Tuhan di surga. Amen.
So itu pergerakan kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus. Saya ulangi ayat ini tadi. For our light momentary affliction, this slight distress of the pursuing hour is ever more and more abundantly preparing and producing and achieving for us an everlasting weight of glory, beyond all measure, excessively surpassing all comparisons and all calculations, and vast and transcendent glory and blessedness never to cease. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. That's why I don't think there's any comparison between the present times and the coming good times. Wow. Amen. So ikut Yesus adalah suatu keputusan yang penting dalam hidup kita, yang secara pribadi kita harus lakukan. Amen. Lihat kawanmu. Are you okay? You are okay 100%. Yesus adalah jaminan hidup kita. So saudari, the good news lagi. Next Sunday kita ada Easter. Yang percaya pada Tuhan tapi belum baptis, after kebaktian Easter after kebaktian Easter next Sunday kita ada baptis. Oke, baptis full. Ada dua saudara kita yang telah di dalam saudara. Kevin dan PDD. Oke. Dan yang belum tapi percaya pada Tuhan Yesus. Unless if you don't believe in Jesus. Kecuali kamu tidak percaya pada Tuhan, pelimpal agama itu tidak benar. Tapi semua keluar sama aja kayak benar. Sampai berbuat, kamu tidak percaya. Oke, so kenapa kita tidak mau selamat? Roh kita akan hidup selamanya. Oke, jadi kita baiknya beritahu kepada keluarga kamu yang kamu mau baptis, nanti percaya, nanti belum baptis. So after kebaktian Easter 20 bulan next Sunday kita ada baptisan. Nanti peserta boleh beri buku note yang memberi kita apa makna, apa tujuan, kenapa baptis. Sedangkan kita selamat, sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan selamat kita dalam hati kita, sesuai dengan Roma 10 ayat 9 sampai 10. If we confess with our mouth and believe with our heart, Jesus alone is Savior, kita selamatkan. Tapi kalau kita masih di dunia ini, kalau kita percaya pada Tuhan, second step adalah dibaptis. The next step lagi adalah menerima perjamuan Tuhan. Okay? Dan step seterusnya adalah ikut Tuhan terus. Setia pada Tuhan, dan ibadah, sapa pelayan Tuhan dan demikian. Oke, seorang lagi yang belum baptis, jika ada saudara anak kita, anggota pelangi. Nah, tanggung jawab sebagai pastor Anda adalah memberi yang terbaik, yang penting menyatakannya dan mendorong. Tapi kalau kamu tidak mau didorong pun, salah lagi. Tulis katakan sekarang yang bagus, Alkitab manual ada, yang fisikal ada, Alkitab dan buku ada. Tapi sekarang ini dalam handphone media ada. Dan bukan saja kita dapat baca. Kalau malas baca, tekan di audio baca. Kalau malas lagi, tidak ada solusi lagi. Nada jalan. Baca pun malas, jangan aku balagi. Semua canggih sekarang. Audio Bible, versi, audio, English, NIV, NLT, semua ada. Peliharalah hidup rohani Anda. Tanggung jawab kita diberi oleh Tuhan. Oke, saya ulangi, penting baptis karena kita percaya pada Tuhan. Kenapa kita baptis? Tuhan Yesus yang suruh. Sekiranya Tuhan panggil kita pulang, Tuhan datang angkat gerejanya. Semua kita yang percaya pada Tuhan tapi belum baptis, selamat juga. Karena bukan baptisan yang menyelamatkan, tapi penting karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita itu Dia suruh. Commandment. Tidak ada opsional lagi. Karena ada yang katakan, kalian kalau saya mau, bukan. Kalau kamu mau, kalau kamu sudah percaya Tuhan, ada masa dia Tuhan. So, meskipun kita ada kelas baptis, supaya kita mengerti apa tujuannya, kenapa kita baptis, sedangkan kita sudah terima Tuhan.
So dalam buku itu berdasarkan Alkitab ada dalam itu. Dan bila kita baptis dalam Alkitab juga, ketua penjara dan keluarganya satu malam itu percaya terus dibaptis oleh Rasul Paulus pada malam itu karena kesibukan. Oke, di dalam mission juga on the road yang percaya pada Tuhan dibaptis di situ. Penting baptis karena Tuhan Yesus yang suruh. Oke, bukan baptis selamat menyelamatkan jiwa kita, tapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan, Dia yang suruh. Seorang di antara dua yang di atas salib itu bersama dengan Tuhan, seorang menolong Tuhan, sedangkan tidak lama berapa jam akan mati juga. Tapi seorang itu marah dia. Kenapa kamu tidak takut Allah? Kita doa ini layaklah dihukum karena kedua jahat, pencuri ataupun penjahat. Tapi dia ini tidak buat apa-apa. Jadi yang satu ini selamat, kata Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan, remember me when you come in your kingdom. Tuhan Yesus jawab pada dia, surely I tell you, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Karena pada hari itu dia mati juga. So itulah siapa yang berdoa pada Tuhan, saya jahat-jahatnya pun kita, kalau berdoa pada Tuhan menyerahkan hidup kita, diselamatkan. So masih ada peluang. Mereka tidak ada peluang lagi, manusia ada. Oke, dan soal ini jika dalam sebelum ada yang belum baptis, beritahu kepada sebelum supaya nanti 20 bulan setelah kematian Easter kita dapat kurs buat acara baptisan itu kalian. Tambah dengan doa yang telah ada. Oke, nanti dalam grup silakan buat reminder lagi lah. Oke, sangat penting. Nah, tanggung jawab sebagai pastor adalah dengan ini. Menggalakkan, mendorong dan memberitahu saat accountability before God dan before man. Jadi saya harus memberikan tanggung jawab. Jika kamu tidak mau pun, itu urusan kamu sudah. Ya. Seperti juga menggalakkan tentang kematian, baca doa, baca firman Tuhan, berdoa. Itu sebagai tanggung jawab persaudaraan pada Tuhan. Saya melakukan tugas peranan saya. Kamu juga ada peranan. Semua ada peranan dalam Tuhan. Amin. Menjadi saksi Kristus dan juga melayani Tuhan dengan apa yang ada kita peranannya. So inilah tentang mereka tadi. Mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah. Mereka adalah supernatural, tetapi itu satu spesies yang Allah ciptakan. Manusia juga satu spesies. Mereka immortal. Pada suatu hari kelak kita akan menjadi immortal juga. Sekarang ini tidak immortal. Oke, tidak mau melalui pintu harus lupa itu. Mau masuk pintu pun harus lupa. Nanti immortal terus jalan terus. Tidak ada halangan lagi. Soon, very soon. Oke, itu harapan kita. Tidak terkuda-kuda. Mari kita berdiri.